Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, biaya dan waktu dalam pelaksanaan tugas organisasi, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Karena saat ini kondisi birokrasi di Indonesia dihadapkan dengan organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan ukuran, peraturan perundangan yang tumpang tindih, inkonsisten, dan multitafsir, manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum optimal, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik belum dapat mengakomodir seluruh hak-hak dasar warga negara, pola pikir dan budaya kerja belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien, produktif, dan profesional. Untuk menghadapi berbagai macam problematika birokrasi di Indonesia, maka disusunlah pedoman percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang tertuang dalam Roadmap RB Nasional 2020-2024. Terdapat 3 sasaran reformasi birokrasi nasional yang tertuang dalam Roadmap RB Nasional 2020-2024, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Agar pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut dapat terukur, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Pada tahun 2014, Kementerian Pan-RB telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri atau self-assessment melalui Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan PMPRB pada tahun 2020 sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan. Kemudian, tingkat kedalaman penilaian atau evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta perubahan terhadap sistem daring atau online dan petunjuk teknisnya. Hasil self-assessment yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pan-RB menghasilkan nilai dan predikat yang diberikan setiap tahunnya. Kategori predikat yang diberikan dari AA, A, BB, B, CC, C, dan terakhir D. Tiap kategori predikat menunjukkan seberapa besar perkembangan pelaksanaan RB dan keberhasilan pencapaian atas sasaran RB yang telah ditetapkan. Dalam PMPRB terdapat 2 komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Sedangkan komponen hasil adalah dampak dari upaya-upaya atau program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh KLP dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Pada komponen pengungkit terdiri dari beberapa aspek penilaian, antara lain yang pertama aspek pemenuhan sebesar 20%, yaitu menilai pada bukti keberadaan kebijakan formal dan administratif. Kemudian yang kedua aspek reform 30%, menilai pada upaya pelaksanaan dari kebijakan dan program pada tiap area. Dan yang terakhir aspek hasil antara besar 10% untuk menggambarkan keberhasilan pada tiap area yang berkontribusi untuk mencapai hasil akhir sasaran RB. Sedangkan pada komponen hasil, aspek penilaian terdiri dari 3 hal. Yang pertama, capaian akuntabilitas dan keuangan sebesar 10%. Yang kedua, survei eksternal sebesar 20%. Lalu, capaian kinerja organisasi lainnya sebesar 10%. Dalam menilai upaya yang telah dilakukan instansi pemerintah, terdapat beberapa area yang menjadi fokus penilaian. Antara lain, yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, deregulasi kebijakan. Yang ketiga, penataan organisasi. Dan yang keempat, tata laksana kelembagaan. Kelima, manajemen SDM, akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan yang terakhir, pelayanan publik. Kemudian pada komponen hasil, fokus penilaian terdiri atas yang pertama, BPK,
Yang kedua, survei pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Dan yang ketiga, capaian kinerja berupaya capaian outcome, prestasi instansi pemerintah, dan juga survei internal kapasitas organisasi. Lebih lanjut, dalam tiap area perubahan dilakukan penilaian yang lebih rinci dengan melihat kondisi ideal masing-masing area yang ingin dicapai dan upaya yang telah dilakukan dari level organisasi hingga ke level unit kerjanya. Pada area manajemen perubahan, kondisi yang ingin dicapai adalah konsistensi pimpinan dan seluruh jajaran dalam pelaksanaan RB, kemudian perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam respons perkembangan lingkungan strategis, dan juga menurunnya resistensi atas perubahan. Aspek pemenuhan yang dinilai fokus kepada pembentukan, pelaksanaan, dan pemantauan tim reformasi birokrasi, kemudian penyusunan roadmap dan quick wins, serta internalisasi roadmap pada seluruh unit organisasi, dan juga pengelolaan atas penilaian PM/PRB internal, serta perubahan pola pikir dan budaya kinerja melalui keterlibatan pimpinan dan terbentuknya agen perubahan. Selanjutnya, aspek reform difokuskan pada yang pertama, agen perubahan telah melakukan perubahan konkret pada instansinya. Yang kedua, komitmen dengan memiliki target RB yang jelas dalam dokumen perencanaan instansinya, serta menunjukkan kepedulian atas unit kerja atau agen perubahan yang berhasil melakukan RB. Dan yang ketiga, hasil perubahan budaya kerja telah terintegrasi dan masuk dalam standar operasional kegiatan instansi. Area kedua yaitu deregulasi kebijakan. Kondisi yang ingin dicapai pada area ini adalah yang pertama, menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangan. Dan yang terakhir, menurunnya kebijakan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Untuk aspek pemenuhan, fokus kepada yang pertama, telah dilakukan analisa dan pemetaan terhadap peraturan perundangan yang tidak harmonis, serta revisi atas peraturan perundangan yang tidak harmonis tersebut. Yang kedua, telah memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan. Kemudian pada aspek reform, fokus untuk peran kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang memiliki unsur memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan utama organisasi. Kemudian, kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan program legislasi masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Pada area penataan dan penguatan organisasi, kondisi yang ingin diwujudkan antara lain, yang pertama, menurunnya tumpang tindih tugas dan antar instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya kapasitas instansi pemerintah. Yang ketiga, terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja. Dan yang keempat, berkurangnya jenjang organisasi dalam meningkatkan aktivitas dan efisiensi. Fokus aspek pemenuhan kepada adanya penataan organisasi dengan memperhatikan desain organisasi yang
Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara akan segera dimulai. Untuk itu, kami mohon untuk menjaga ketertiban acara, kemudian menonaktifkan telepon genggam, tidak melakukan pengambilan gambar menggunakan telepon genggam selama acara berlangsung, dan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesaat lagi acara akan kita mulai. Dimohon untuk para hadirin tetap menjaga ketertiban acara, kemudian menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke mode silent, tidak melakukan pengambilan gambar menggunakan telepon genggam selama acara berlangsung, dan juga kami mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, 5M selama acara berlangsung, tetap memakai masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Wahidul Kahar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridai apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Perkenankan kami untuk berdoa sesuai dengan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur setulus-tulusnya senantiasa kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga di pagi yang baik ini kami dapat berkumpul dalam acara penganugerahan, penghargaan dan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami senantiasa memohon bimbingan dan tuntunan-Mu. Semoga kami senantiasa mampu untuk melakukan pembenahan, revitalisasi, dan inovasi yang efektif, efisien dalam penyelenggaraan dan penataan manajemen birokrasi yang lebih baik, sehingga tujuan dari reformasi birokrasi dapat kami wujudkan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, tuntunlah kami, bimbinglah kami, sinari jiwa, hati dan pikiran kami semua, sehingga kami sebagai aparatur negara dapat berperan secara maksimal dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi secara keseluruhan.
dan berikan pula kekuatan kepada kami ya Allah, lahir dan batin, untuk senantiasa mampu meningkatkan bentuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang efektif, efisien dan berwibawa. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahidul Kahar. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo. Yang kami hormati para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para sekretaris jenderal, sekretaris kementerian dan sekretaris utama, para pejabat, pimpinan tinggi pratama, madya dan utama di lingkungan instansi pemerintah, para pimpinan dan sekretaris daerah di seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Reformasi birokrasi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak tahun 2014, Kementerian Pan-RB telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Setelah melalui tahapan evaluasi sepanjang tahun 2020, hadirin sekalian, hari ini tibalah saatnya kita berkumpul bersama dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2020. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk nambah semangat kita tentunya ya. Hari 2021 ternyata pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya. Dan pada hari ini Bapak Ibu telah bergabung juga bersama kita dalam layar. Boleh kita tengok nih Hari? Boleh kita sudah tengok bergabung secara langsung. yaitu pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu yang ada di ballroom. Waduh. Nah ini dia. Ini penuh antusias dan semangat betul ya Eka sekali. untuk menerima hasil evaluasi secara virtual. Jadi Betul. sekali lagi Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Iya. yang hadir di sini Yang dan juga yang ada virtual di boleh virtual. lambaikan tangan ke kamera. Wah ternyata Boleh tepuk lambaikan tangan tangan di virtual kamera. juga ya ini ya yang di Iya. sana ya Bapak Ibu. Betul. Atau dari mungkin seluruh boleh Indonesia. Atau mungkin boleh kasih tanda love seperti ini ya untuk semangat Untuk acara semangat kita kita sampai semua dengan tentunya. akhir. Dan merupakan suatu kehormatan bersama saya Eka Tura Johan dan rekan saya. Dan saya Hari Perdana akan membawakan acara sampai dengan akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan PLT Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan kepada yang terhormat Bapak Agus Uji Hantara. Kami persilakan.
Lepas masker boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Haji Cahyokumolo SH. Yang saya hormati para ketua lembaga pemerintah non-kementerian, para sekretaris jenderal, sekretaris menteri dan sestama kementerian lembaga, para pejabat pimpinan tinggi madya Pratama di lingkungan kementerian lembaga, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan madya di lingkungan Kementerian PAN RB, kemudian para sekretaris daerah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, barokah, dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam acara penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2020 yang meliputi 34 provinsi dan 508 pemerintah kabupaten kota. Kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga pelaksanaan ibadah ini bisa berjalan lancar dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hadirin yang saya hormati, acara pagi hari ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2020 yang prosesnya dilakukan secara daring dan penyampaian kecukupan data dukung melalui e-Sakip Review dan PMPRB online. Dapat kami laporkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Sakip dan RB tahun 2020 disampaikan secara bersamaan dengan pertimbangan untuk efisiensi dan efektivitas. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa selain itu, mohon maaf, karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dilakukan dengan metode tatap muka langsung dengan jumlah yang terbatas. Itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota karena kami tidak bisa mengundang secara langsung untuk acara hari ini. Pemerintah daerah yang kami undang untuk menerima hasil evaluasi secara langsung adalah perwakilan dari kabupaten dan kota di setiap provinsi yang hasil evaluasi Sakip dan RB-nya memperoleh nilai yang terbaik di provinsi tersebut. Sedangkan untuk pemerintah provinsi semuanya dilakukan secara daring. Semoga penyampaian hasil evaluasi ini tetap dapat bermanfaat bagi seluruh instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, seperti kita ketahui bersama, visi untuk menciptakan Indonesia yang maju dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia memerlukan kesiapan yang matang dari birokrasi. Salah satunya yang perlu kita pastikan adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat dan mampu memberikan dampak positif pada capaian pembangunan daerah dan nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Di tengah harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, kita menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran. Kondisi yang demikian tentunya akan menuntut setiap
instansi pemerintah agar mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Birokrasi yang berorientasi pada hasil harus mampu menjamin bahwa kebijakan, program, dan kegiatannya memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kementerian PAN-RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi SAKIP dan RB terhadap 84 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 kabupaten kota. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai atau assess dan untuk membina instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi, manajemen kinerja, dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN tidak hanya menilai kemajuan instansi pemerintah tersebut, namun juga memberikan pembinaan serta pembinaan teknis kepada instansi pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas implementasinya. Bapak Menteri yang saya hormati, evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dilakukan berpedoman pada Permen PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan Permen PAN nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP dikelompokkan dalam kategori peringkat. Predikat hasil evaluasi SAKIP dan RB dikelompokkan menjadi 7 predikat. Predikat yang pertama adalah predikat AA, adalah sangat memuaskan atau istimewa. Predikat berikutnya adalah B, yaitu adalah memuaskan. Berikutnya adalah predikat BB, sangat baik. Predikat B, baik. Kemudian predikat CC, cukup baik. Predikat C kurang dan predikat D masih sangat kurang. Kategori predikat hasil evaluasi RB menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil, mengelola perbaikan terhadap 8 area perubahan di level instansi maupun di level unit kerja di bawahnya, meningkatkan kualitas implementasi kebijakan dan masing-masing untuk area perubahan, serta mewujudkan perubahan yang nyata dan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan mampu menjawab tantangan dan isu-isu strategis eksternal. Sedangkan kategori untuk predikat SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil, yang digambarkan dengan kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam 1. Merencanakan kinerja dan target kinerja. Yang kedua, menyelaraskan penganggaran dan perencanaannya. Kemudian melaporkan capaian kinerja yang selaras dengan rencana dan pelaksanaannya. Kemudian mengelola akuntabilitas kinerja dengan sistem yang terintegrasi dari mulai perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan kinerja organisasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Menteri dan hadirin sekalian, hasil evaluasi reformasi birokrasi untuk tahun 2020 perlu kami sampaikan adalah untuk peringkat A, pada level provinsi dan kabupaten belum ada. Untuk peringkat A, 1 provinsi, untuk peringkat BB adalah 4 provinsi dan 8 kabupaten kota. Untuk peringkat B 21 provinsi dan 115 kabupaten kota. Peringkat CC 8 provinsi, 149 kabupaten kota. Peringkat C 123 kabupaten kota. Peringkat D 4 kabupaten kota, seluruhnya adalah 399 dan masih ada 109 yang belum dievaluasi karena tidak menyampaikan laporan progres reformasi RB dalam PMPRB.
Selanjutnya untuk hasil evaluasi Syakib pada tahun 2000 adalah untuk kategori AA, 1 provinsi, yaitu adalah Provinsi DIY. Kemudian untuk kategori A, itu ada 3 provinsi dan 11 kabupaten kota. Kategori BB ada 9 provinsi dan 56 kabupaten kota. Dan peringkat B 20 provinsi, 258 kabupaten kota. Peringkat CC 1 provinsi dan 118 kabupaten kota. Peringkat C 58 kabupaten kota, sedangkan peringkat D sudah tidak ada. Jadi total adalah 34 provinsi dan 501 kabupaten kota, dan masih ada 7 kabupaten kota yang tidak dievaluasi karena tidak menyampaikan laporan kinerja. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, sesuai dengan KUD lima tahunan ketiga, pada periode ini reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadikan pemerintahan kelas dunia. Pada tahun birokrasi telah menghasilkan tata kelola yang semakin berkualitas sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kami mengharapkan komitmen yang semakin kuat kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai area perubahan termasuk akuntabilitas kinerja, sehingga akan terbangun budaya birokrasi yang berkinerja tinggi, budaya kinerja berintegritas tinggi, dan budaya melayani masyarakat dengan baik. Kami juga mengharapkan kolaborasi stakeholder yang semakin kuat untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk memberikan arahan dan sekaligus memberikan penghargaan hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi ini secara langsung kepada para sekretaris daerah yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam mengabdi kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Uji Hantara atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengukur perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dalam rangka melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan, Kementerian Pan-RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama video perjalanan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2020. Selamat menyaksikan. Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang
baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal. Ini saya titip konsolidasi anggaran. Artinya apa? Rencana APBD itu harus betul-betul dilihat betul. Buka secara detail, cek secara detail. Kemana larinya, outputnya apa nanti, outcome-nya apa, nanti semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung. Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi ini, semua. Kita nggak punya skala prioritas. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, momentum krisis akibat pandemi merupakan saat yang tepat untuk berbenah, membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan produktif, efisien dan efektif, dan di saat yang sama harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Terkait hal tersebut, Kementerian PAN-RB memiliki program pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Melalui program pelaksanaan reformasi birokrasi, instansi pemerintah diarahkan untuk membangun perubahan nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, menjawab tantangan, serta kebutuhan masyarakat. Asas yang dikedepankan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah fokus dan prioritas. Fokus pada akar permasalahan dan memprioritaskan perbaikan yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi. Melalui intervensi pada 8 area perubahan, diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sedangkan SAKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. SAKIP merupakan sebuah sistem yang memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung pada masyarakat. SAKIP dibangun berlandaskan perencanaan yang berorientasi hasil, berdampak nyata, dan terukur keberhasilannya. Permasalahan di masyarakat diurai dan dibuat solusinya dalam program dan kegiatan. Kegiatan yang tidak berdampak dihapus, diganti dengan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Perangkat daerah diharapkan mampu berkolaborasi dalam menuntaskan prioritas pemerintah daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Monef kinerja terus dilakukan, tidak lagi menanyakan serapan anggaran, tapi kinerja apa yang telah dihasilkan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Pemanfaatan IT dibuat terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga monef kinerja. Ini dilakukan untuk mendukung proses transparansi dan akuntabilitas. Kementerian PAN-RB memiliki peran penting dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP. Salah satunya dengan pelaksanaan evaluasi. Setiap instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi melalui PMPRB, serta menyampaikan laporan kinerja dan dokumen terkait SAKIP melalui e-SAKIP Review. Kedua hal tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP. Dari berbagai dokumen yang telah disampaikan, hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan isu strategis yang tengah dihadapi. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan metode DEX dan Field Evaluation. Evaluasi juga memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses evaluasi tetap dapat berjalan meski pada masa pandemi. Tahap ini bertujuan untuk menilai pemahaman, memberi rekomendasi perbaikan, dan memastikan terjadi perubahan pola pikir yang berorientasi hasil. Khusus evaluasi reformasi birokrasi, beberapa instansi pemerintah juga ikut ambil bagian dalam menilai implementasi kebijakan pada area perubahan tertentu. Selain itu juga dilakukan survei. Survei internal dilakukan kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap kinerjanya, ukuran keberhasilan, dan kontribusinya bagi organisasi.
Sedangkan survei eksternal kepada penerima layanan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan dan integritas. Hasil evaluasi dituangkan dalam kertas kerja untuk merumuskan nilai setiap komponen dan kemudian direview secara berjenjang. Review antar tim juga dilakukan untuk memastikan kualitas hasil evaluasi tetap terjaga. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat panel yang melibatkan seluruh evaluator. Bila telah mencapai kesepakatan, maka laporan hasil evaluasi disusun. Penghargaan predikat Sakip dan RB kemudian diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan Sakip dan RB dengan baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan capable, sehingga dapat melayani masyarakat secara profesional dan bersih dari praktek KKN. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak setiap instansi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Perubahan mindset dan culture set terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi harus menjadi tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, serta dibangun bersama masyarakat dan stakeholder lain untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Hadirin sekalian yang berbahagia, juga yang hadir secara virtual, selanjutnya tibalah kita pada acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas, kinerja, dan reformasi birokrasi yang diawali penyerahan secara online. Dapat kita saksikan bersama dalam layar hasil evaluasi akuntabilitas, kinerja, dan reformasi birokrasi tahun 2020. Provinsi Aceh. Provinsi Bali. Provinsi Banten. Provinsi Bengkulu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Gorontalo. Provinsi Jambi. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi Jawa Timur. Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Lampung. Provinsi Maluku. Provinsi Maluku Utara. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat. Provinsi Riau. Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Tengah.
Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Selatan. Dan Provinsi Sumatera Utara. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Berikan tepuk hadirin tangan yang sekalian, meriah. luar Hadirin. biasa sekali. Itulah tadi secara online ya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2020. Selamat sekali lagi untuk ke-34 provinsi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang semakin meriah Bapak dan Ibu. Luar biasa ya. Jadi ada online, nanti ada juga simbolis secara langsung. Betul sekali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada yang terhormat Bapak Cahyo Kumolo. Kami persilakan. Hadirin beri sambutan paling hangat untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kami muliakan, baik yang hadir secara fisik di Bidakara maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir di kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah daerah secara virtual. Salam tetap sehat, tetap semangat dengan disiplin protokol kesehatan harus terus kita gerakkan dalam upaya untuk menggerakkan dan mengorganisir jajaran aparatur sipil pemerintah maupun masyarakat yang ada. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi kita ikuti laporan dari PLT Deputi RB yang semakin sehat. Kemarin habis saya ajak naik Gunung Tawangmangu, sehat ya. Naiknya hujan deres, pokoknya turunnya di atas tengah malam harus terang benderang lah, maka berhasil Pak, terang benderang. Karena sehat Pak Uji. Bapak sekalian, saya kira penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi tahun 2020 atau kita sebut dengan Sakip RB Awards tahun 2020 yang saya masih mengalami akhir tahun 2019 langsung Bapak Wapres yang menyampaikan di gedung ini, Bapak Ma'ruf Amin.
Dan pada kali ini, di tengah-tengah pandemi COVID tetap kita harus rutin melaksanakan dengan baik. Kami juga menyampaikan apresiasi pada jajaran Deputi RB yang selama pandemi COVID bersama-sama dengan kementerian terkait, khususnya KPK, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri, kemudian Ombudsman, kemudian melibatkan KSN, BKN, dan LAN, serta ANRI. Saya kira kita berhasil untuk bisa merumuskan, memberikan penghargaan pada tahun ini. Bapak sekalian, untuk mendukung pencapaian program skala prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, yang salah satunya adalah reformasi birokrasi, itu tidak dilihat dalam konteks penyederhanaan birokrasi, tidak, tapi dalam konteks yang lebih luas. Saya tidak menjelaskan detail karena cukup panjang, mari kita ikuti saja secara singkat arahan Bapak Presiden yang berkaitan dengan visi misi beliau selama 5 tahun ke depan, yaitu reformasi birokrasi dan nanti penjelasan teknis daripada apa yang diinginkan oleh Bapak Jokowi itu oleh Pak Menseknek, Pak Pratikno. Tolong diputarkan singkat. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai. Jadi pemerintah itu melakukan konversi jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional dalam skala besar-besaran. Jadi yang dimaksudkan, yang tujuan dari konversi ini adalah untuk konsolidasi sumber daya negara, konsolidasi anggaran, dan konsolidasi SDM. Yang tadinya organisasi itu terbagi dalam kelompok-kelompok unit struktural yang kecil-kecil dan sudah terbagi ketat antara unit satu dengan unit yang lain. Sekarang para pegawai dan SDM dikumpulkan dalam skala lebih besar di eselon 2 agar apa? Agar kekuatannya lebih solid, lebih besar. Mengapa ini diperlukan? Karena kita menghadapi ketidakpastian. Dunia sering sekali sangat berubah, kita menghadapi era disrupsi. Jadi kalau berubah, maka prioritas berubah, maka kekuatan organisasi ini bisa dikerahkan untuk menghadapi sebuah tantangan yang baru. Misalnya sebagai satu contoh saja, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya, kita harus menyelesaikan krisis kesehatan, kita harus menyelesaikan krisis ekonomi. Nah, ini membutuhkan energi besar, oleh karena itu dengan konsolidasi SDM dan anggaran kita bisa melakukannya dengan cara lebih baik gitu. Ya, demikian Bapak sekalian, inti daripada poin-poin reformasi birokrasi sebagai salah satu visi misi Presiden. Kalau dulu kan ada GBHN, zaman Bung Karno ada program semesta jangka panjang 100 tahun. Zaman Pak Harto ada pelita per pelita. Masuk era reformasi, janji kampanye seorang presiden terpilih itu menjadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk Pak Jokowi ini, salah satunya adalah dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Menseknek, reformasi birokrasi, tapi juga dalam upaya untuk mendukung suksesnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga percepatan masalah perekonomian dan infrastruktur yang ada. Progres ini sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik. Di Kemenpan RB roadmap-nya sudah dipersiapkan dengan baik. Tetapi karena di luar dugaan ada pandemi COVID yang mendunia, apapun imbasnya, ini mempengaruhi tahapan-tahapan serta proses pengambilan keputusan politik pembangunan baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai poin arahan Bapak Presiden tadi, reformasi birokrasi itu dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi itu lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan
dan pengambilan keputusan. Nah, kuncinya tadi, percepatan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka salah satu program daripada reformasi birokrasi, di samping rekrutmen perencanaan CPNS yang ada, yang tahun ini sudah mulai tahapan-tahapan untuk melakukan seleksi terbuka dengan 1 juta P3K guru dan 300.000 kebutuhan kementerian, instansi, dan daerah yang ada, tapi juga berkaitan dengan sistem meritnya, berkaitan dengan proses penjenjangannya, berkaitan dengan proses pelayanan publiknya yang lebih baik, termasuk percepatan perizinan dan juga bagian-bagian yang berkaitan dengan peningkatan tunjangan kinerja, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Sebenarnya pada bulan Februari tahun 2020, roadmap ini sudah selesai dengan baik. Sudah kita bahas dengan Menteri Keuangan, dengan Mendagri, dengan rapat-rapat Menko, tetapi karena ada pandemi COVID inilah yang saya kira harus kita evaluasi secara total kembali. Ya, kalau kita hitung-hitung, anggaran yang mendadak untuk kesehatan COVID ini, percepatan infrastruktur kesehatan ini sudah bisa membangun 2 ibu kota baru sebenarnya. Tidak hanya di Kalimantan Timur, mungkin di Papua pun bisa. Karena anggaran kesehatan saja sudah hampir, dan bantuan sosial sudah hampir di atas 1.500 triliun rupiah. Saya kira contoh-contoh yang harus kita persiapkan secara bersama-sama. Tetapi pemerintah kan tugasnya tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah bagaimana potong pandemi COVID ini, memberikan bantuan-bantuan subsidi yang lebih besar, tapi juga keseluruhan harus kita perhatikan, karena 4 skala prioritas program Pak Jokowi dengan berbagai perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur ekonomi, dan sebagainya, ini akan bisa terus kita persiapkan dengan baik. Saya kira dalam kerangka untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi dan sakit di instansi pemerintah, Kementerian Pan-RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi dan implementasi RB dan Sakip pada seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk memetakan progres reformasi birokrasi dan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang ada. Dan pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah akan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kota, kabupaten untuk yang mendapatkan predikat RB Sakip, baik itu B, BB, AA maupun AA, karena telah sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya dalam upaya perbaikan sehingga tercipta birokrasi yang kapabel dan berdaya saing yang mampu menjalankan semua program pemerintah secara efektif dan efisien. Saya kira sampel kok bagaimana program prioritas pusat yang dijabarkan dari visi misi seorang presiden, wakil presiden dengan RPJMN itu bisa terlaksana seiring dengan program pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Karena gubernur, bupati, wali kota juga punya janji politik. Apa yang menjadi program kerja selama 5 tahun atau 10 tahun pada saat dia menjadi daerah. Ini yang harus seiring. Program skala prioritas pusat harus jalan di provinsi, seiring dengan program provinsi dan seiring dengan program yang ada di kabupaten kota sampai di tingkat kecamatan dan desa. Nah, ini yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Ada sinergi, ada kebersamaan, ada pembahasan yang sama. Maka di setiap musrenbang, baik yang dipersiapkan oleh Bappenas maupun arahan-arahan Bapak Presiden, selalu mengingatkan bahwa kunci keberhasilan sebuah pemerintahan di dunia manapun juga adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya memberikan izin yang cepat, izin investasi, baik pusat maupun daerah, memberikan layanan publik yang cepat, yang murah, yang terbuka, mana yang bayar dan mana yang tidak. Saya kira bisa kita lihat dari berbagai pemerintahan yang ada. Saya ambil contoh saja yang sering saya sampaikan.
Zaman pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta itu membangun institusi-institusi supaya bagaimana tata kelola pemerintahan dan aparatur pemerintah itu mempunyai pola pikir yang lebih komprehensif integral. Bung Karno mendirikan IPDN dan dengan Bung Hatta mendirikan Lemhanas misalnya, termasuk Akademi Militer di Magelang, dalam upaya untuk membangun sebuah pola pikir yang komprehensif integral. Sampai sekarang terpadu. Mulai zaman Pak Harto dengan pelitanya itu semakin efektif efisien. Walaupun dalam tanda petik dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan yang cukup panjang. Coba cukup Pak Harto presiden, Wapres Kedar Ban Serep. Yang kedua dipegang oleh Seknek Sekap Pak Darmono, merangkap Ketua Umum Golkar, di mana jalur A TNI, Polri harus masuk jalur A-nya Golkar untuk mempertahankan kekuasaan. Korprinya harus masuk jalur B-nya Golkar supaya terkonsolidasi di jajaran pemerintahan mulai pusat sampai daerah. Kemudian ada Kokmi, ada Kadin, ada Hipmi, ada Koperasi, masuk jalur G-nya Golkar. Nah, ini satu kuat. Ada Sesda Lobang yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Solihin GP. Itu yang menentukan siapa jadi gubernur, siapa jadi Pangdam, jadi Kapolda, jadi Kajati, sampai jajaran yang paling bawah. Fungsi pengawasan di intelijen, menggerakkan TNI Polri, cukup ada yang namanya Pak Domo dan Pak Mitro, Kopkamtib. Selesai Republik ini. 30 tahun lebih mempertahankan pemerintahan ini. Nah, dengan segala plus minusnya. Tapi hubungan tata kelola pemerintahan ini dalam konteks stabilitas daerah, stabilitas nasional ini bisa terjaga dengan baik lewat pelita per pelita. Tapi kan tidak hanya itu yang dibutuhkan. Masuk era reformasi sampai sekarang dengan sistem yang terbuka, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan semuanya lewat proses yang demokratis, inilah yang terjadi. Milih dubes saja lewat DPR. Kapolri, Panglima TNI, BPK, OJK, KPK, itu lewat fit and proper DPR, walaupun itu adalah bagian daripada sebuah pemerintahan. Nah, ini yang ingin kita tata dengan baik. Sampai hari ini dengan adanya pandemi COVID, saya sebagai Menpan RB sangat berterima kasih pada seluruh kementerian, lembaga, oleh Pak Sekjen, Pak Sestama, teman-teman Sekda, ini kreativitas, inovasi, dan produktivitas ASN ini semakin bagus. Dengan adanya pandemi COVID ini tetap terjaga dengan baik. Walaupun di sana-sini masih perlu banyak kita benahi. Ambil contoh yang mohon untuk mulai dihilangkan. Ini kami Pan RB, BKN, dan Bapak Ibu dari KSN itu paling pusing kalau sudah ada perseteruan antara kepala daerah dan sekda. Apapun sekda, termasuk jajaran ASN-nya itu harus profesional. Jangan lihat kepala daerahnya dari partai mana. Bisa tiap 5 tahun ganti partai. Tapi ya mulai sekda sampai jajaran terbawahnya ya harus profesional. Jangan kalau gubernurnya dari PDI Perjuangan terus semua ASN-nya cari kartu anggota partai PDI Perjuangan. Besok ganti Golkar, pindah cari kartu anggota Golkar. Tidak. Itu yang harus kita hilangkan. Ini konsolidasi demokrasi 5 tahunan bisa dari partai manapun bisa. Tapi ASN-nya harus profesional, tugasnya melayani masyarakat dengan baik. Memberikan perizinan dengan cepat, memangkas birokrasi dengan baik, yang tadi disampaikan oleh Pak Menseknek tadi. Nah, dengan adanya pandemi COVID ya, termasuk pengelolaan tata ruang, tata kerja, membangun kolaborasi, ini harus cepat diwujudkan dengan baik. Leadernya ada pada eselon 1 dan eselon 2. Bisa diperbanyak, bisa dikurangi. Tetapi juga bagaimana menggerakkan yang fungsional tadi untuk bisa cepat beradaptasi, cepat dalam proses pengambilan keputusan politik. Inilah saya kira yang ingin kita coba ke depan ini dengan baik. Termasuk diklat-diklat.
Sudah tidak model diklat yang sistem pengajaran, tidak, harus bagaimana membangun inovasi dengan baik. Maka kami minta pada Deputi Yanlik misalnya contoh atau RB, ajaklah kepala daerah, ajaklah sekda atau sekjen sesama untuk berkunjung ke sejumlah negara-negara yang selama ini kita jadikan role model. Yang kecil lah, ada negara kecamatan Singapura, negara agak sedikit besar kayak Korea Selatan, ada mungkin satu negara di Eropa, bisa kita berkunjung melihat kecepatan membuat inovasi, kecepatan membangun jaringan IT dengan baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak seperti ini. Kita mencari eselon 2 saja masih ngacak, mencari eselon 1 saja masih bingung, siapa ini. Nah, harus ada bank datanya. Itu loh. Ini sistem merit jadi dibangun dengan baik oleh KSN misalnya. Sistem mekanisme pendidikannya sudah mulai dibangun dengan LAN, dengan terpadu, dengan sekolah-sekolah kedinasan yang mulai ada, termasuk dari Akmil, dari Akpol, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah yang diinginkan oleh Bapak Jokowi. Kecepatan birokrasi ini salah satu kata kunci. Kalau sebuah negara ingin maju, ingin cepat. Makanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dalam konteks yang lebih luas, yang tadi layanan publik, tolong ini, kita 514 kabupaten kota, tapi yang sudah punya layanan publik terpadu itu belum sampai 100. Padahal masyarakat itu ingin cepat, ngurus KTP cepat, memperpanjang KTP habis cepat, ngurus akte kelahiran cepat, ngurus SKCM cepat, ngurus pajak cepat, masuk rumah sakit juga ngurusnya cepat. Ini juga harus direformasi dengan cepat dan dengan baik. Inilah target-target yang akhirnya reformasi birokrasi itu masuk dalam program skala pemerintah yang ada. Maka kuncinya ada pada bagaimana kementerian lembaga satu tegak lurus, termasuk di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Bapak sekalian, saya kira contoh kecil saja. Kenapa DIY terbaik? Bukan karena DIY itu dipimpin oleh Bapak Gubernur yang kebetulan beliau Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang punya wibawa di sebuah wilayah di DIY. Tapi beliau mampu memangkas dalam 1 tahun program provinsi DIY dari 330 sekian menjadi 80 program. Dan itu digerakkan sampai ke Sleman, ke Kulon Progo, ke mana tuh? Sleman, Kulon Progo, Yogyakarta, bisa cepat dengan baik. Dari 300 menjadi 80. Nah, makanya banyak daerah-daerah yang melakukan studi tiru tadi. Banyuwangi juga sama, itu nempel Budiah terus. Budiah mau ke Singapura ikut, mau ke Korea ikut, belajar mau ke Aberjain ikut, maka dikembangkan di Banyuwangi sampai tingkat kecamatan. Karena memang kayak di Korea itu sudah satu mata rantai yang cukup bagus di sana. Dan saya kira ini studi tiru itu yang saya kira harus diciptakan. Jogja sudah sekian tahun dia dapat. Tapi sudah mulai bangkit, tidak hanya mulai Banyuwangi, sudah mulai muncul Surabaya, muncul Solo, muncul Badung, muncul kemarin Tanah Bumbu, kemudian muncul Bogor, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini tugas kita. Di tengah pandemi COVID, saya kira layanan publik itu juga harus terwujud dengan baik. Yang terakhir, ini mumpung ketemu semua, kami menitipkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa dan ASN ini hampir sama. Tugas kita adalah membina ASN. Tadi saya sampaikan bahwa produktivitas ASN kita, disiplin dan tanggung jawab semakin baik. Saya setiap bulan dengan Kepala BKN, dengan instansi terkait juga melakukan BAPEK, sidang BAPEK juga semakin menurun. Contoh, yang pengguna narkoba masih ada, tapi tidak kita umumkan. Kalau dia pengguna ya kita bina, tapi kalau dia pengguna merangkap pengedar, ya laporkan polisi, pecat. Itu prinsip. Yang kedua, kalau dia terpapar radikalisme, jangan diumumkan, dibina.
Mungkin dia karena salah persepsi, salah pemahaman, karena lingkungan, karena pergaulan, karena medsos misalnya. Ya kita bina, non-job kita bina. Tapi kalau sudah ada yang terlibat, terpapar masalah-masalah terorisme, ya dengan segala permohonan maaf langsung kita berhentikan. Yang ketiga, area rawan korupsi juga tolong diperhatikan dengan baik. Khususnya perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos jangan diselewengkan. Kualat kalau menyelewengkan dana bansos dan dana hibah ini. Yang keempat, retribusi dan pajak. Kemudian mekanisme pembelian barang dan jasa. Inilah area rawan korupsi yang sampai sekarang masuk dalam program Stranas Pencegahan Korupsi, yang mana PAN-RB dengan Bappenas, dengan Kepala Staf Presiden, kemudian dengan KPK ingin terus menggodok dengan baik agar menjadikan pemerintahan ke depan itu akan semakin tumbuh dengan baik. Yang terakhir adalah tantangan bangsa ini masalah bencana alam. Setiap menit bisa muncul gunung berapi, bisa muncul banjir bandang, tanah longsor, tsunami, bisa tahu-tahu kapal tenggelam, kapal yang bisa menyelam pun nggak bisa muncul lagi, bisa saja. Inilah Indonesia yang bisa setiap saat muncul bencana. Ditambah lagi sekarang bencana COVID. Belum lagi yang demam berdarah, belum lagi yang kolera, difteri itu masih ada. Nah, mari ini harus ada kolaborasi, ada kegotong royongan, kebersamaan untuk menangani bencana ini dengan baik. Inilah tantangan bangsa, tantangan ASN. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon tolong arahan Presiden, kemudian arahan dari Satgas BNPB, Depkesnya, untuk tidak mudik dulu pada Lebaran ini. Karena tahun kemarin longgar itu kenaikannya hampir 93%. Nah mohon sekarang ini kalau tahun kemarin hanya himbauan, ini sudah sanksi tegas. Khusus untuk ASN dan keluarganya, khusus untuk anggota TNI Polri, termasuk BUMN, termasuk ada himbauan dari Ibu Menteri Tenaga Kerja juga. Marilah kita stop dulu untuk memotong, memangkas pandemi COVID ini yang dari sisi positifnya masih cukup tinggi. Kalau ini berhasil, saya kira kita akan cepat untuk bisa membangun berbagai hal-hal yang ada. Bapak sekalian, saya kira demikian sambutan singkat kami sebelum kita nanti akan menyerahkan apresiasi. Sekali lagi selamat, dan kami mohon teman-teman kementerian, lembaga, instansi, dan daerah untuk mempertahankan ini, meningkatkan ini. Karena dengan mampu meningkatkan pasti ada konsekuensinya, pasti ada imbalannya dalam tanda petik, ada prestasi yang Bapak Ibu perbuat untuk kemaslahatan, untuk kepentingan, untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah yang Bapak Ibu pimpin sekalian. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang pada hari ini ikut hadir secara virtual dan hadir secara fisik, dan kami menyampaikan selamat beribadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah puasa, dan mari kita disiplin masalah prokes, protokol kesehatan. Kuncinya jangan berkerumun. Walaupun pakai masker, tapi kalau berkerumun tetap kayak India tadi itu. Tidak berkerumun, tetap pakai masker, menjaga kebersihan dan jaga jarak dalam setiap kegiatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Kepada Bapak Menteri